Dalam ilmu machine learning, ada satu teknik yang dimana model dilatih hanya dengan data mentah dan tanpa label, yang biasa disebut dengan clustering. Teknik ini biasanya dipakai untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan fitur data. Tapi masalahnya, teknik clustering biasanya kesulitan dalam menentukan kelas dan total kelas yang optimal. Makanya hari ini gue mau kenalin kalian salah satu cara untuk menentukan kelas yang lebih optimal dengan menggunakan teknik overclustering pada model deep learning. Di video ini, gue akan bereksperimen dengan membandingkan 3 percobaan clustering pada dataset Big Five Personality Test. Dataset ini punya lebih dari 1 juta sampel dan 110 fitur, yang mana fiturnya tidak hanya jawaban dari pertanyaan tesnya saja, tapi ada juga estimasi waktu menjawab, asal negara, dan macam-macam lainnya. Karena jumlah sampelnya kegedean, di eksperimen ini gue akan pakai 2000 sampel aja dan fitur yang digunakan hanya jawaban dari pertanyaan tesnya aja. Jangan lupa untuk normalisasi datanya dulu menggunakan normalisasi Z-score. Oke, langsung aja. Untuk percobaan pertama, kita akan clustering datanya dengan k-means secara langsung. Inisial k-nya kita set dari angka 3 sampai 20, dan sesuai perkiraan hasilnya ngawur. Karena hasil skor terbesar yang dihasilkan hanyalah 0,08 pada k sama dengan 4. Di percobaan kedua, kita masih akan tetap pakai k-means, tapi sebelumnya kita harus mengurangi dimensi datanya dulu pakai autoencoder. Sama kayak sebelumnya, inisial k-nya kita set dari angka 3 sampai 20, dan hasilnya lebih mendingan dari sebelumnya dengan silhouette score tertinggi mencapai 0,27 pada k sama dengan 4. Di percobaan ketiga, kita akan terapkan teknik overclustering pada algoritma Attentive Driven Graph Clustering Network, atau disingkat dengan AGCN. Teknik overclustering ini kita terapkan dengan set inisial k untuk AGCN-nya dengan angka yang lebih tinggi dari perkiraan kita. Contoh, di sini kita set inisial k-nya jadi 30, dan secara adaptif modelnya bisa menentukan total clusternya sendiri. Dan hasilnya model mampu menghasilkan silhouette score sebesar 0,78 dengan k sama dengan 9. Berdasarkan 3 percobaan sebelumnya, bisa kita lihat kalau percobaan ketiga menghasilkan silhouette score terbaik mencapai 0,78 dengan k sama dengan 9. Apakah ini berarti tipe personality manusia ada 9? Ya, nggak tahu. Dan perlu diingatkan kalau eksperimen ini hanya untuk pembelajaran saja dan hasilnya bisa aja salah. Karena data yang kita pakai hanya 2000 aja dibandingkan dengan jumlah aslinya yang mencapai 1 juta. Dan mungkin kalau kalian ada penelitian di bidang clustering, kalian boleh deh coba pakai teknik overclustering ini. Barangkali bisa membantu penelitian kalian. Kalau kalian penasaran dengan source code eksperimen ini, kalian bisa dapatkan di store gue ini dan mungkin bisa membantu YouTuber kecil ini berkembang. Well, semoga informasi ini membantu. Sekian, terima kasih.